Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sanur. Waalaikumsalam, pagi. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, ngomong-ngomong kemarin sempat hubungi saya ingin bertemu. Kira-kira ada yang mau dibicarakan Bu Sanur? Iya, banyak sekali yang mau saya bicarakan Bu Mira. Iya, silakan. Apa ini yang mau dibicarakan? Saya tuh Bu Mira, saya tuh ada masalah nih di pembelajaran saya nih. Iya. Di dalam satu kelas itu saya menemukan beberapa anak tuh tidak aktif di pembelajaran saya, padahal saya sudah melakukan pendekatan sama anak itu, tapi ya begitulah, masih aja malas gitu ya dengan pembelajaran. Saya juga bingung apakah dengan saya aja atau dengan semua guru mapel juga saya kurang paham gitu ya Bu Miranti dengan anak tersebut itu nggak aktif. Hampir saya sebut aja kelas 8A itu ya, yang anak-anak cowok itu banyak yang gimana ya, cuek gitu dalam pembelajaran saya gitu. Untuk terkait anak-anak yang cuek ini Bu Sanur sudah tahu apa masalahnya? Nah, kemarin itu saya sempat bertanya sama dia, kamu kenapa tidak cuek di pembelajaran saya? Kalau nggak paham ya bertanya, saya bilang gitu. Dia jawabnya kayak gini, ada Bu, katanya. Jawabnya hanya seperti itu. Ya udahlah, saya abaikan sajalah pikir saya, soalnya masih kan 32. Iya. Jadi kalau hanya beberapa siswa itu kalau kita fokuskan nanti terganggu juga dengan siswa yang lain kan. Iya. Nah, tapi itu jadi masalah buat saya. Jadi kalau kita ngajar ada anak yang ngobrol, kemudian yang asik sendiri, itu rasanya terganggu untuk saya itu. Jadi saya bingung harus ngapain ya gitu ya. Jadi masalah bagi saya itu. Kalau dari pengalaman Bu Sanur sendiri, kan tidak hanya mengajar di kelas tersebut kan ya Bu Sanur ya, tapi ada juga beberapa kelas. Nah, apakah di beberapa kelas lain juga ada mengalami permasalahan yang serupa? Nah, di kelas lain itu juga ada yang serupa. Nah, hampir kelas itu ada yang serupa. Tapi setelah melakukan pendekatan sama anak tersebut, nah terjadi perubahan sama anak itu. Jadi dia mau berusaha gitu kan. Nah, apalagi kan saya di pembelajaran matematika itu. Jadi di situ saya menerapkan anak-anak tuh serius tapi santai. Kemudian pendekatan kalau nggak ngerti ya bertanya. Saya menghampiri mereka, kemudian gitu ya. Nah, sehingga ada terjadi perubahan di kelas lain. Nah, untuk di kelas ini nih, yang anak tersebut ini nggak ada perubahan gitu. Dan kita melakukan, nah kan mungkin kita perhatikan, pendekatan, terus gitu kan. Iya. Jadi saya tuh dari anaknya, kalau dikatakan kalau saya nggak kasih nilai rendah, otomatis nih anak nggak bisa naik kelas gitu kan. Nah, tapi kalau dibiarkan sakit nggak kalau kita nengoknya gitu kan? Iya. Kalau dilakukan. Oke, jadi pendekatan yang serupa yang dilakukan di kelas-kelas yang berbeda itu juga udah pernah dilakukan di kelas anak tersebut ya Bu Sanur ya. Tapi kalau menurut Bu Sanur sendiri, kira-kira adakah pendekatan lain yang udah dilakukan atau mungkin akan nih direncanakan dilakukan supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti teman-teman lainnya di kelasnya? Nah, sepertinya saya akan mencoba, kemarin kan dapat masukan juga dari kepala sekolah ya Bu ya, coba kasih soal yang low sekali untuk dia katanya. Yang sangat low, yang rendah sekali, yang soal-soalnya sangat mudah. Dimana soal itu akan berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena kemampuan dia untuk perkara saja dia lemah. Jadi fokuskan dulu ke soal itu kata kepala sekolah. Nah, kemungkinan saya akan mencoba membuat soal yang berbeda dari teman yang lain. Bukan maksud saya ingin membedakan sebenarnya, tapi karena anak ini memang kemampuannya itu sangat lemah sekali. Perkalian saja dah hafal gitu, membaca aja baru bisa membaca gitu kan. Jadi termasuk karena kebutuhan khusus sih nih anak ini gitu. Jadi rencananya mau saya pisahkan, dia ngerjakan soal tersendiri. Yang penting dia fokus bisa dulu ngerjakan soal yang rendah-rendah. Nah, itu yang akan saya coba nanti untuk si anak ini. Untuk soal-soalnya sudah mulai dirancang Bu Sanur? Iya, soalnya sudah dirancang. Mungkin saya hanya memakai C1 aja untuk dia. Oh, kalau teman-teman lain kan mereka sudah memakai soal-soal yang udah mulai hot ya, atau masih standar mod ya. Nah gitu. Nah, untuk dia itu benar-benar soalnya dirancang sih, tidak banyak. Yang lain mungkin banyak soalnya, yang dia paling hanya satu.
Oh, Nah, oke. yang penting dikerjain dulu gitu kan, kerja tugas gitu, intinya aktivitas. Baik, jadi untuk rencana penanganan siswa ini udah sangat bagus nih kalau saya dengar ya Bu Sanur ya. Jadi persiapannya juga sudah ada, saran dari kepala sekolah juga sudah coba dilaksanakan gitu ya Bu Sanur ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira dalam jangka waktu berapa nih kita bisa bertemu lagi nih untuk membicarakan hal tersebut nih terkait hasil dari penanganan siswa tersebut nih Bu Sanur? Kemungkinan kita kan dalam minggu-minggu ini kan kita mau pembagian rapor mini ya. Iya. Jadi rencana yang saya rancang itu mau saya jalankan dalam minggu-minggu ini gitu ya. Nah, insya Allah kita 2 minggu lagi lah kalau bisa ketemu lagi ya, untuk melihat apakah rancangan saya itu berhasil untuk anak ini atau tidak gitu kan ya. Saya coba dulu dalam 2 minggu ini. Baik, kalau gitu 2 minggu ke depan kita ketemu lagi ya Bu Sanur Iya, ya. siap. Baik, untuk mempertanggungjawabkan nih Iya, terkait betul. rencana aksinya. Baik Bu Sanur, sudah ada lagi yang mau dibicarakan terkait ini masalah ini? Ada. Kemarin saya itu kan sempat memperhatikan pembelajaran Bu Miranti ya. Oh iya. Di mana pembelajaran Bu Miranti itu kan sangat menyenangkan. Di sini kan saya melihat kalau anak senang, otomatis anak-anak itu akan tidak tertekan dalam pembelajaran kita ya. Jadi saya juga akan mengikuti pembelajaran Bu Miranti, yaitu pembelajaran berkelompok. Oh iya. Karena saya di MTK itu jarang berkelompok sebenarnya. Nah, jadi saya juga mau menerapkan pembelajaran berkelompok ya Bu Mira. Iya, Nah, dengan kolaborasi ya, Bu, ya. berkolaborasi, melihat perkembangan anak itu berkelompok itu, tapi ya dengan catatannya seperti kita diskusi yang terdahulu itu ya. Iya, iya. Berkelompok itu mereka membagi peran gitu ya, membagi tugas-tugas mereka supaya tidak kelompok itu untuk bekerja bukan untuk gibah. Oh, Jadi di situ saya juga akan, selain saya memperhatikan si anak ini dengan tugas yang rendah, nah mereka juga akan saya buat berkelompok, di mana kelompoknya itu juga kan sesuai dengan asesmen yang sebelumnya. Jadi kan yang pintar digabung sama yang sedang-sedang, supaya yang pintar ini bisa menjadi tutor sebaya untuk yang tidak bisa tadi itu. Jadi mereka semangat jadinya kan. Iya, benar-benar. Disertai dengan game juga Miranti. Nah, belajar game-game, ada game-game matematika, jadi mereka seru katanya gitu kan. Buat kelas menyenangkan dulu lah. Iya, memang seperti itu ya Bu Sanur ya. Jadi membangkitkan motivasi anak itu bisa melalui metode ya, metode pembelajaran. Baiklah, jadi apa yang sudah disampaikan sama Bu Sanur terkait penanganan masalah siswa ini ya semoga bisa teratasi, tidak ada lagi keluhan ya. Tapi nanti kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sanur. Sama-sama Bu Mira. Bye-bye.
Namun tadi ada beberapa kelompok yang tidak kerja atau tidak ikut diskusi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisan yang paling rapi, kita ikut ya. Assalamualaikum Bu Sanur. Waalaikumsalam Bu Miranti. Oke, gimana nih perasaannya tadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah lega ya Bu Miranti ya. Tadi Iya. sempat deg-degan gitu tadi. Ya Allah. Oke, karena diperhatikan kali ya Bu Iya. Sanur ya. Biasanya kalau kita ngajar di kelas itu kan pastinya enggak yang dilihat teman sejawat, santai aja. Tapi ketika dilihat mungkin ada perasaan-perasaan. Ada perasaan deg-degan grogi. gitu ya karena diperhatiin gitu ya. Walaupun Iya. enggak macam mana sih, tapi tetap timbul ada perasaan grogi. Oke. Beda gitu ya. Oke lah kalau gitu. Nah, jadi berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang tadi sudah Ibu Sanur laksanakan, jadi ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan gitu ya. Tapi Iya. bukan hal-hal yang sifatnya ingin menguji tidak Bu Sanur. Jadi kita bawa ngobrol santai saja. Nah, jadi pada pra observasi Bu Sanur kan sudah menjelaskan nih tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Nah kan, jadi kira-kira dari aktivitas pembelajaran yang sudah Bu Sanur laksanakan tadi, pastinya kan ada beberapa area pengembangan nih ya terkait dengan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Kira-kira area pengembang aktivitas yang Bu Sanur lakukan untuk mengembangkan area-area tersebut itu apa saja kira-kira? Area yang ingin saya kembangkan itu terutama pembelajaran diferensiasi ya. Saya ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi di mana situ ada produk, ada proses dan ada konten di situ. Tapi saya lebih menekankan ke proses, siswa tadi. Kemudian saya juga ingin mengembangkan pembelajaran PBL yaitu berkelompok. Karena selama ini saya mengajar itu saya jarang sekali mengajar menggunakan pembelajaran kelompok ya Bu ya. Kolaborasi. Gitu. Jadi tadi saya juga mengembangkan PBL itu berkelompok, satu kelompok berisi 4 atau 5 orang. Kemudian saya juga mengembangkan Lanjut. kalau mikirlah jadi saya juga mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan ke anak supaya anak itu tidak takut dengan pembelajaran saya, pelajaran matematika yang anak-anak dengan matematika ya ada serem gitu ya. Iya. Jadi kita membuat kelas yang menyenangkan. Oke, baik. Jadi terkait dengan hal-hal yang sudah Bu Sanur lakukan, ada tidak ditemukan yang namanya semacam kendala gitu? Ada. Oh, ada ya. Jadi kendala saya tadi itu di pembelajaran kelompok ya, ternyata saya tidak bisa satu kelompok untuk 4 orang. Oh, Ngerumpi dia. Yang kerja 2, yang 2 ngumpi, yang 2 kerja akhirnya. oke. Itu kendala saya. Jadi itu menjadi jadi catatan bagi saya ya. Jadi satu kelompok 4 orang menurut saya itu tidak efektif. Kemudian masih adanya siswa yang heboh sendiri ya, yang asik sendiri ya, itu jadi catatan saya itu. Oke, jadi terkait hal tersebut, pengelompokan siswa berdasarkan ya jumlah yang 4 orang tersebut ya, kira-kira langkah yang akan Bu Sanur lakukan nih kalau jumlahnya genap, mungkin dua dia punya pasangan ya Bu Sanur ya, yang satunya sama-sama kerja, yang satu pasangnya lagi dia ngobrol gitu kan. Nah, jadi langkah yang akan nih Bu Sanur lakukan untuk mengatasi jumlah kelompok yang genap ini agar nantinya bisa lebih efektif lagi proses kerja kelompoknya nih, apa yang akan Bu Sanur lakukan? Nah, jadi itu yang akan saya lakukan itu saya akan membuat kelompok berpasangan. Andaikan seandainya kalau seandainya tidak ada, itu akan saya membuat pasangannya ganjil.
Oke. Di mana di situ saya akan membagi tugas mereka. Nah, misalnya kan kelas satu kelompoknya berdua. Nah, bertugas nih ada yang satu nyatat, ada yang satu yang tukang mencari gitu. Jadi setiap kelompok dia mempunyai tugas masing-masing. Oh ya. Nah, jadi di situ harapan saya supaya mereka itu semuanya kerja gitu ya. Tidak ada yang ngumpi gitu Bu ya. Iya. Itu rencana saya. Jadi masing-masing anggota ada perannya gitu Ya, Bu Sanur, betul, ada peran Iya. betul. Jadi supaya mereka bertanggung jawab pastinya Iya, dengan betul. peran-peran tersebut ya, nggak ngerasa teman yang satu bisa nge-handle semuanya gitu ya Bu Sanur ya. Oke, Iya, jadi betul. saya apresiasi terkait langkah yang akan Bu Sanur lakukan untuk mengatasi kendala tersebut nih. Nah, jadi berdasarkan kegiatan pembelajaran itu tadi juga ya, meskipun ada kendala, kira-kira untuk area pengembangannya itu ada tidak dapat Bu Sanur identifikasi terkait dengan ukuran keberhasilannya ini? Kegiatannya itu apakah untuk ukuran keberhasilan itu seperti apa gitu dari kegiatan tersebut? Jadi dari kegiatan saya selama 2 JP tadi, nah ukuran keberhasilan dari TP yang saya harapkan itu alhamdulillah semua tercapai. Tercapai dari di akhir pembelajaran saya melakukan asesmen formatif Bu Miranti. Di asesmen formatifnya saya berikan kepada mereka itu alhamdulillah semuanya berhasil mereka kerjakan. Berhasil dalam artian dari 32 siswa itu hampir 30 siswa itu bisa. Nah, jadi masih ada 2 siswa yang belum mencapai TP saya. Yang tadi siswa yang tadi yang suka heboh sendiri tadi. Nah, yang mereka yang suka main-main di belakang gitu kan. Nah, 2 orang ini nilainya agak sedikit rendah. Sehingga nilai anak yang rendah ini rencana saya 2 orang ini akan saya remedialkan. Jadi saya akan membuat program remedial untuk mereka berdua supaya TP-nya sesuai dengan saya harapkan gitu Bu Miranti ya, supaya mereka tidak ketinggalan juga dengan yang lainnya gitu. Oke. Untuk pelaksanaan remedial ataupun pengayaan itu sendiri kira-kira ada tidak pendukungnya nih Bu Sanur? Pendukungnya ada dari di modul saya itu kan ada saya membuat program remedialnya berupa soal-soal ya. Jadi yang anak remedial ini dan anak-anak pengayaan itu di pertemuan berikutnya saya akan menjalankan program itu. Jadi saya tidak mengejar materi, tapi saya mengejar yang penting anak ini paham dulu di pelajaran saya gitu kan. Jadi di pertemuan berikutnya saya akan menjalankan program itu. Nah, saya pisah nih yang 2 orang yang remedial ini di sebelah sini. Yang pengayaan nih yang sebelah sini, sehingga saya fokusnya nanti ke anak-anak yang remedial itu nantinya. Jadi untuk posisinya mungkin dipisahkan dulu ya Bu Iya, Sanur dipisahkan ya? dulu, Oke, betul. supaya lebih fokus. Oke. Baik, untuk durasi pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan apakah sudah aman nih Bu Sanur? Ya, alhamdulillah Bu Miranti. Dari masukan Bu Miranti yang kemarin-kemarin yang Bu Miranti coaching saya itu, jadi waktu itu TP-nya saya sesuaikan dengan jam saya. Nah, jam saya itu kan hanya 2 jam, maka TP-nya nggak usah banyak-banyak, jadi TP-nya hanya 1. Sehingga karena TP-nya cuma hanya 1, jadi maka durasi waktu 2 jam itu alhamdulillah terselesaikan sampai mereka ke refleksi, sampai ke refleksi ya Bu ya. Jadi aman, alhamdulillah materi saya selesai. Oh iya, berarti sudah terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun ya Bu Sanur ya. Oke, baiklah. Jadi terkait pembelajaran yang tadi sudah Bu Sanur laksanakan, ada pun beberapa kendala dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya ada tentunya ini pasti akan menjadi catatan juga buat kita ya Bu Sanur ya. Untuk perbaikan ke depannya ini untuk pembelajaran berikutnya ada tidak kira-kira langkah yang akan Bu Sanur laksanakan, entah itu terkait pengembangan diri atau hal yang lain, kira-kira ada tidak yang mau dilakukan? Ada. Jadi dari pembelajaran hari ini setelah dilihat dari prosesnya gitu kan, ternyata masih ada sedikit kendala tadi ya. Jadi saya menginginkan untuk pembelajaran berikutnya saya mengganti model ya, bukan model PBL tetapi saya menggunakan metode 3T, yaitu menggunakan games permainan dari model-model saya itu. Nah, di situ juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain untuk berkonsultasi masalah TGT tadi. Nah, kemudian saya juga akan membuka fitur-fitur yang lain seperti di TikTok, kan banyak sekali itu. Kemudian juga di PMM saya juga berusaha untuk mempelajari untuk memberi pembelajaran yang menyenangkan melalui TGT tadi itu kepada murid supaya TP yang saya harapkan ke depannya itu bisa terlaksana dengan sangat baik.
Oke, baik. Saya apresiasi sekali ya Bu Sanur ya terkait dengan langkah yang sudah Bu Sanur lakukan di pembelajaran dan rencana ke depannya juga ya Bu Sanur ya. Jadi semoga nanti bisa ya memberikan perbaikan-perbaikan terus untuk kita. Ya. Bu Sanur yang sudah bagus dapat meningkat, yang mungkin masih kurang dapat kita tingkatkan lagi juga ya Bu Sanur. Baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup lah ya Bu Sanur ya. Nanti next time kita bisa ketemu lagi, diskusi lagi sama-sama. Saya juga belajar dari Bu Sanur, gimana sih kalau di dalam pelajaran MTK itu untuk meningkatkan apa ya istilahnya motivasi siswa belajar. Saya juga belajar Bu Sanur ya. Sama-sama. Oke, baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.